Selamat pagi, Bu dosen, Pak dosen, dan juga teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai chapter 10 dari mata kuliah DDMO ini. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 3 KPA yang beranggotakan Krisna Dhamma Wijaya Santoso, NRP 130220017, Laurentia Octavia Limantara 130220051, Julio Vincent HK NRP 130220076, Christian Nathanael NRP 130220101, Leo Ardo NRP 130220146, Maulana Putra 130220183, Dinda Danisa NRP 130220247, Michael Lia Pranata NRP 130220276. Sebelum itu, kita perlu memahami dulu mengenai apa itu human resource. Human resource adalah sumber daya manusia. Tujuan dari human resource apa ya? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga orang dapat dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien. Diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan juga efisien. Nah, fokus utama dari manajemen proyek itu adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Faktor kunci yang membedakan manajemen proyek dari hanya manajemen adalah bahwa ia memiliki hasil akhir dan jangka waktu terbatas, tidak seperti manajemen yang mempunyai proses yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya nih ada yang namanya strategi human resource. Yang pertama, orang harus dimanfaatkan secara efektif dalam batasan keputusan manajemen operasi lainnya. Jadi orang bekerja yang harus dipikirkan itu adalah tenaga kerja dan juga pekerjaannya. Perlu yang namanya dirancang. Orang-orang akan bekerja secara efektif di dalam constraint atau dengan apa yang sudah diatur. Jadi, kadang itu manajemen butuh yang namanya orang kerja yang bagus. Jadi, kita perlu yang namanya kepedulian. Kalau orang Jepang berpikir bahwa peduli itu lebih efisien, efektif, karena kerjanya itu lebih cepat, lebih hemat tempat, lebih sehat, kerjanya itu sambil duduk. Yang kedua, orang harus memiliki kualitas kehidupan kerja yang wajar dengan komitmen dan kepercayaan bersama. Jadi, perusahaan harus memikirkan ketika orang bekerja mendapatkan suasana yang bagus sehingga bisa mempunyai namanya komitmen. Ataupun pekerja itu bisa mempunyai suasana kerja yang menyenangkan dan juga mempunyai respon yang tinggi di perusahaan. Nah, jadi contohnya tuh gini. Pasti ada pekerja yang membutuhkan yang namanya kamar mandi yang cukup bagus. Maka dari itu perusahaan tuh harus menyediakan. Walaupun tidak terlalu yang mewah-mewah, tapi setidaknya tuh cukup bagus dan bisa dipakai untuk pekerja. Dan juga pasti pekerja itu membutuhkan yang namanya tempat istirahat. Nah, perusahaan itu harus menyediakan tempat istirahat supaya bisa memberikan kenyamanan juga. Juga ada lagi nih, yang pastinya perlu yang namanya fasilitas yang cukup supaya pekerja bisa melakukan pekerjaannya dengan konsentrasi. Yang perlu dipikirkan orang dalam bekerja itu apa sih? Nah, orang bekerja juga harus memikirkan yang namanya skill, talent, material, dan juga CV. Nah, yang pertama itu adalah produk strategi. Nah, yang kedua adalah schedule. Jadi, perusahaan itu harus mengetahui orang bekerja itu normalnya sehari berapa jam sih? Yang ketiga adalah location strategi atau bisa disebut dengan strategis lokasi. Jadi, orang bekerja itu pada iklimnya seperti apa? Dingin atau panas? Negara itu kan bermacam-macam.
Kalau kita di Indonesia itu iklimnya adalah tropis. Jadi itu berpengaruh pada temperatur. Tempat kerja itu harus disesuaikan. Kalau misalnya panas, ya pastinya harus ada fasilitas. Misalnya adalah seperti AC. Supaya para pekerja itu tidak merasakan yang namanya kepanasan atau merasakan yang namanya ketidaknyamanan. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, proses strategi. Jadi itu dibutuhkan yang namanya teknologi. Bisa mesin ataupun mungkin pakai tangan. Yang penting adalah cenderung tidak membahayakan. Yang kelima adalah individual difference, atau yang disebut dengan perbedaan individu. Jadi kekuatan individu yang bekerja itu seperti apa? Suka lelah atau tidak? Nah, yang keenam itu adalah layout strategi. Jadi itu disebut dengan tata letak. Sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Seperti itu. Labor planning atau yang disebut dengan perencanaan tenaga kerja. Kebijakan stabilitas ketenagakerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ikuti permintaan dengan tepat. Jadi, tenaga kerja itu dianggap sebagai variable cost. Nah, jadi di sini kita harus mencocokkan biaya tenaga kerja langsung dengan produksi. Juga kita harus menimbulkan biaya dalam perekrutan dan pemutusan hubungan kerja. Nah, yang kedua adalah pertahankan pekerjaan konstan. Jadi, mempunyai tenaga kerja yang bawaannya itu tetap atau stabil. Ketika tenaga kerja tetap lalu mempunyai permintaan cenderung menurun, maka terjadi underutilized. Biasanya yang kerja 5 jam sehari menjadi 6 jam sehari. Juga harus mempertahankan tenaga kerja terlatih, meminimalkan biaya perekrutan, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Nah, juga karyawan mungkin kurang dimanfaatkan selama periode senggang. Juga, tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya tetap. Jadwal kerja. Jadi, perusahaan ini ada yang menetapkan yang namanya jam kerja 6 jam, dan juga ada lagi yang menetapkan 8 jam. Jadi, semua itu adalah tergantung dari perusahaannya. Yang pertama adalah standard work schedule, atau yang disebut dengan jadwal kerja standar. Ini biasanya adalah 5 atau 8 jam sehari. Nah, yang kedua adalah flex time, atau yang disebut dengan waktu fleksibel. Ini memungkinkan karyawan dalam batas-batas tertentu untuk menentukan jadwal mereka sendiri. Contohnya adalah wartawan, pekerja yang nggak perlu datang ke kantor, dan juga asuransi. Nah, yang ketiga adalah flexible work week. Nah, jadi di sini mengatur kerja mingguan yang cukup fleksibel. Ada beberapa kerjaan yang bisa begitu. Misalnya ini, dalam 1 minggu diberikan waktu libur adalah 1 hari. Nah, yang keempat adalah part-time. Jadi, lebih sedikit mungkin tidak teratur. Jam separuh waktu gitu. Hanya ambil proyek tertentu. Jadi, pekerjaannya ini lebih fleksibel. Klasifikasi dalam bekerja. Yang pertama, tentukan siapa yang dapat melakukan apa. Yang kedua, tentukan kapan mereka bisa melakukannya. Ini juga penting karena menentukan kapan perusahaan itu menyiapkan. Kalau jam normal, itu berarti tidak apa-apa, karena termasuk jam kerja pada umumnya. Nah, yang ketiga, tentukan dalam kondisi apa mereka dapat melakukannya. Yang keempat, seringkali hasil dari kontrak serikat pekerja. Nah, yang kelima, membatasi fleksibilitas dalam tugas dan akibatnya efisiensi produksi. Job design. Nah, job design adalah menentukan tugas-tugas yang merupakan pekerjaan untuk individu atau kelompok. Yang pertama itu adalah spesialisasi pekerjaan. Tenaga kerja hanya mengerjakan bagian tertentu. Jadi kalau misalnya memotong, ya memotong saja. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah adalah konsep yang telah dirancang sejak tahun 1700-an. Tujuannya adalah supaya pekerjaan itu bisa semakin cepat. Misalnya nih, contohnya di pabrik sebagai packaging. Ini bisa membuat pekerjaan ini semakin cepat. Juga supaya tidak rugi waktu. Dan bisa membuat alat-alat khusus untuk pekerjaan yang khusus. Kalau pekerjaannya memotong,
ya tentunya pasti punya alat untuk memotong. Nah, yang kedua adalah perluasan pekerjaan. Jadi perluasan pekerjaan ini pada pekerjaan yang lebih tinggi. Kalau orang pekerjaannya itu ditambah, pasti punya rasa yang beda. Pasti punya rasa bahwa ia dipercayakan untuk lebih. Nah, yang ketiga adalah komponen psikologis. Yang keempat adalah tim yang diarahkan sendiri. Yang kelima adalah sistem motivasi dan insentif. Profil PT Unilever. Unilever Indonesia yang berdiri pada 5 Desember 1933 telah tumbuh hingga kini menjadi salah satu perseroan terdepan untuk kategori fast moving consumer good di Indonesia. PT Unilever hadir menemani perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk Unilever. Mencakup brand-brand ternama dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, dan lain-lain. Unilever memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT Anugrah Lever, PT Teknopia Lever, PT Knorr Indonesia, PT Sarali. PT Unilever Indonesia merupakan bagian dari Unilever Group untuk memproduksi dan mengawasi semua merek yang diproduksi oleh Unilever. PT Unilever sangat terkenal dengan produk-produk yang sudah familiar di masyarakat. Unilever memiliki pusat riset dan pengembangan di Inggris, Belanda, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Tujuan PT Unilever Indonesia Tbk. Tujuan Unilever adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada, mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, serta menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan. Akar kami yang kokoh dalam budaya dan pasar lokal di dunia merupakan warisan yang tak ternilai dan menjadi dasar bagi pertumbuhan kami di masa yang akan datang. Kami akan menyertakan kekayaan pengetahuan dan kemahiran internasional kami dalam melayani konsumen lokal, sehingga menjadikan kami perseroan multinasional yang benar-benar multilokal. Kami percaya bahwa keberhasilan memerlukan perilaku korporasi yang berstandar tinggi terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat, serta dunia tempat kita tinggal. Inilah jalan yang ditempuh Unilever untuk mencapai pertumbuhan yang langgeng dan menguntungkan bagi usaha serta tercapainya nilai jangka panjang yang berharga bagi para pemegang saham serta seluruh karyawan Unilever. Unilever terus tingkatkan penyerapan tenaga kerja untuk operasinya di Indonesia. Pertama, pada tanggal 29 Desember 2012 telah ditandatangani perjanjian bersama oleh 3 pihak, yaitu Serikat Pekerja Aneka Industri, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, perusahaan penyedia jasa pekerja, yang merupakan pemberi kerja seluruh anggota SPAI, FSPMI, dan PT Unilever Indonesia Tbk selaku fasilitator penyelesaian perselisihan hubungan industri antara SPAI, FSPMI, dan PPJP, serta selaku perusahaan pemberi pekerjaan kepada PPJP. Untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi, Unilever akan meningkatkan kapasitas produk di pabrik-pabriknya dengan cara melakukan penambahan mesin dan teknologi tinggi di pabrik-pabriknya di kawasan industri Jababeka. Namun penyerapan tenaga kerja tetap akan meningkat seiring dengan perkembangan bisnis. Ketiga, saat ini Unilever tengah membuka 1.000 lowongan kerja baik tetap maupun kontrak untuk ditempatkan di pabrik-pabrik Unilever di kawasan industri Jababeka. Lowongan kerja tersebut terbuka bagi seluruh pihak termasuk para tenaga kerja di PPJP di atas dengan mengikuti proses seleksi sesuai standar yang ada di Unilever Indonesia. Keempat, Unilever telah beroperasi di Indonesia selama hampir 80 tahun dan berkomitmen bahwa keberadaannya di Indonesia akan membawa nilai lebih bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal ketenaga kerjaan. Seiring dengan perkembangan bisnis Indonesia, jumlah karyawan tetap yang diserap oleh Unilever Indonesia juga meningkat pesat dari 3.300 karyawan pada awal 2009 menjadi 6.100 menjelang akhir 2012. Job description. Yang pertama ada Chief Financial Officer, bagian yang bertugas mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, keputusan investasi, dan pembiayaan perusahaan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Yang kedua ada Director Home and Personal Care, bagian yang bertugas mengurus semua yang ada di dalam perusahaan yang berkaitan dengan para pegawai perusahaan. Yang keempat ada Supply Chain, bagian yang bertugas untuk mengatasi bagian permasalahan bahan baku. Yang keempat ada
Customer Development, bagian yang bertugas untuk mengatasi masalah customer dan bertugas merangkul customer sebanyak-banyaknya. Baik itu di manajemen kategori, mengembangkan dan menerapkan solusi dan aktivitas brand atau kategori. Yang kelima ada Human Research and Corporate Relation. Dalam Human Research and Corporate Relation dibagi menjadi 3, ada business partner, yaitu bekerjasama dengan para pemimpin bisnis untuk memberikan agenda bisnis melalui strategi terintegrasi. Ada expertise team, sumber solusi, HR dan saran di bidang kepemimpinan, pengembangan efektivitas, pembelajaran organisasi, dan reward. Yang terakhir ada HR service, menyampaikan dan terus meningkatkan proses end-to-end HR seperti rekrutmen, learning, reward, dan administrasi tenaga kerja. Yang keenam ada Director Food, bagian yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan oleh Unilever. Yang ketujuh ada Director Ice Cream, bagian yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk ice cream yang dihasilkan oleh Unilever. Sekian penjelasan dari kelompok 3 KPA. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata, dan semoga video ini bisa bermanfaat.